Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing, tempat belajar bersama tentang tips, trik di YouTube untuk sesama YouTuber pemula. Rekan-rekan, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ini untuk menambah subscriber, menambah jam tayang. Sebagian teman-teman, sebagian kita mungkin ada yang menggunakan jasa menambah subscriber, ada yang menggunakan jasa menambah jam tayang. Rekan-rekan, ingat itu tidak ada artinya. Oke, nah nanti kita bahas tuntas, lengkap, berdasarkan pengalaman Pak Tua Belajar tentu saja. Rekan-rekan, sebelumnya Pak Tua mendoakan semoga puasanya lancar, semoga puasanya kuat, dan channelnya terus tumbuh dan berkembang. Di bulan puasa ini semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat, konten-konten bermutu, konten-konten yang memberikan nilai guna, nilai manfaat. Kondisi fisik tetap sehat, tetap bahagia, jangan lupa terus bahagia dan bersyukur, rekan-rekan. Oke, begini rekan-rekan, kembali ke pembahasan kita berkaitan dengan menggunakan jasa untuk menambah jam tayang, menambah subscriber. Nah, rekan-rekan, biasanya jasa nambah jam tayang atau subscriber ini digunakan oleh sebagian rekan-rekan kita yang mendekati hampir 1 tahun misalnya. Karena sudah mendekati atau sudah hampir 1 tahun sementara jam tayangnya belum sampai, kan ada resiko itu. Resikonya apa? Jam tayangnya tidak dihitung lagi di tahun berikutnya. Jadi harus memulai segalanya dari nol. Mungkin subscribernya masih bisa dipakai, tapi jam tayangnya kan tidak. Karena tidak memenuhi syarat untuk monetisasi selama 1 tahun. Karena monetisasi untuk yang video durasi panjang itu kan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang selama 1 tahun. Berbeda dengan YouTube Short yang hanya 3 bulan 10 juta penayangan itu. Nah, karena sudah mendekati 1 tahun kemudian belum tercapai 4.000 jam tayang, nah biasanya mohon maaf sebagian rekan-rekan menggunakan jasa nambah jam tayang, mungkin subscriber karena tinggal sedikit saja sudah goal itu untuk bisa mengikuti program partner YouTube. Sayangnya karena belum terkejar hingga limit waktu, nah agar bisa mengajukan monetisasi, maka kemudian menggunakan jasa nambah subscriber, jasa nambah jam tayang. Nah, rekan-rekan perlu diketahui, YouTube saat ini pada algoritmanya, rekan-rekan, ada yang katakanlah tugasnya itu mengenali klik tidak sah, rekan-rekan. Jadi ternyata perkembangan algoritma YouTube makin ketat, rekan-rekan. Jadi YouTube itu akan mengenali perilaku konten kreator, rekan-rekan. Jadi jika ada katakanlah terdeteksi oleh YouTube, dikenali oleh YouTube ada perilaku yang tidak valid, tidak sah, maka views yang semula masuk itu kemudian oleh YouTube akan dihapus. Jadi misalnya ketika kita 4.000 jam tayang itu kurang 200, kemudian kita menggunakan jasa nambah jam tayang 200 itu. Nah, yang 200 itu akan terdeteksi oleh YouTube bahwa 200 ini dari sumber klik yang tidak sah. Jadi algoritma YouTube akan mengenali, rekan-rekan. Artinya apa? Ketika kita kemudian mencapai 4.000 jam tayang, tapi setelah 1 minggu bisa jadi yang 200 tambahan tadi itu kemudian hilang lagi, dihapus oleh YouTube karena YouTube mengenali melalui algoritma barunya itu. Subscriber juga begitu, rekan-rekan. Jadi sepertinya sia-sia. Jadi ketika kita menggunakan jasa jam tayang, nambah jam tayang, jasa subscriber, nambah subscriber itu akan sia-sia karena algoritma YouTube dari segi keamanan itu ternyata makin ketat, rekan-rekan, dan mengalami pembaruan. Pak Tua Belajar sudah membuktikan untuk channel uji coba. Jadi Pak Tua Belajar juga mempunyai channel uji coba, rekan-rekan, untuk membuktikan apakah ada pengaruhnya jasa penambahan subscriber dan jam tayang. Nah, Pak Tua Belajar isi dengan 1-2 video, kemudian karena di iklannya itu ada, katakanlah satu video bisa sekian jam, bisa sekian
sekian ratus dalam hitungan menit subscribernya bertambah misalnya. Nah, Pak Tua Belajar, channel Pak Tua Belajar melakukan uji coba hal itu. Kemudian betul ada subscriber masuk, jam tayang masuk. Tapi rekan-rekan setelah 3 hari sampai 1 minggu, subscribernya kemudian kembali ke semula. Jam tayangnya juga kembali semula, seperti belum pernah diinjek, seperti belum pernah ditambah oleh jasa penambah subscriber dan jam tayang itu. Jadi Pak Tua Belajar sudah membuktikan melalui channel uji coba. Jadi rekan-rekan memang YouTube makin lama makin ketat, harus kita akui, dan memang menambah subscriber, menambah jam tayang bukan persoalan ringan, rekan-rekan butuh effort, butuh usaha keras, usaha yang gigih, dengan cara membuat konten-konten yang berkualitas, konten yang menarik, konten yang bermutu, konten yang memberikan nilai guna, rekan-rekan. Nah, itu memang satu-satunya cara kita agar calon penonton kita itu makin tertarik dengan video-video kita. Karena kita menggunakan jasa-jasa yang tidak sah itu, YouTube sudah bisa mendeteksi. Jadi rupanya YouTube tidak bisa diakali melalui jalan itu, rekan-rekan. Jadi sia-sia. Itu yang ingin disampaikan oleh Pak Tua. Jadi kalau rekan-rekan ingin menambah subscriber, menambah jam tayang, lakukan secara normal, lakukan secara alami, meskipun itu berat, meskipun itu sulit. Semoga bermanfaat, channel YouTube-nya terus tumbuh dan berkembang, 1000 subscriber bisa didapat, 4000 jam tayang bisa tercapai, monetisasi bisa dicapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.